Nika, mohon maaf dengan waktunya. Kami dari kelompok 6 dari kelas 5. Di sini kita meminta izin kakak untuk menyampaikan informasi mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan, nama saya Rizky Madani dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Anna Tiba dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Nabila Zee dari 12 IPS 2. Sebelumnya kakak sudah lihat video tentang Bhinneka Tunggal Ika yang kita upload di YouTube belum? Sudah ada. Keren banget. Rasanya teri. Oh pura-pura cocok. Tapi kue video kita. Ada blogin ini. Jadi ini video yang kita buat kak. Keren, bagus. Nah ini materi penjelasannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang Pancasila. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, sehingga memiliki keragaman budaya, ras, dan adat istiadat. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno. Jika diartikan secara harfiah berbunyi, Bhinneka artinya beragam atau bermacam-macam, tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Nah, menurut HAM, Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari kitab Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantura pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Buat lambang-lambang yang ada di Garuda Pancasila itu kan ada simbol bintang. Nah, lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Terus untuk contoh yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua hormat menghormati, yang ketiga hidup rukun, yang keempat bekerja sama antara pemeluk agama dan menganut kepercayaan yang berbeda-beda. 2. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang kecil yang berjumlah 17 gelang dan saling menyambung di mana itu menandakan hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Contoh dari menerapkan sila kedua Pancasila yaitu yang pertama sikap saling mencintai sama manusia, yang kedua tenggang rasa, yang tiga gemar menolong orang lain, yang keempat tidak membeda-bedakan, yang kelima berbicara kepada orang lain dengan sopan. Terus untuk bahan beringin yaitu lambang ketiga Pancasila, itu contoh penerapannya yaitu yang pertama rela berkorban, yang kedua cinta tanah air, yang ketiga mencintai produk lokal, yang keempat bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat, yang kelima ikut menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat yaitu simbol kepala banteng, dijadikan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya yaitu yang pertama mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah, yang kedua tidak memaksakan kehendak orang lain, yang ketiga melaksanakan musyawarah mufakat, yang keempat menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Untuk yang kelima, simbol padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Nah, ini tuh menandakan tidak ada kesenjangan antara satu dengan yang lainnya. Untuk contoh penerapannya yaitu yang pertama sikap adil kepada sama, yang kedua menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang ketiga menghormati hak orang lain, yang keempat ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Nah, itu merupakan materi penjelasannya. Udah. Nah, jadi yang udah jelaskan tadi kakak namanya apa? Kalau menurut aku dari video yang kalian buat itu banyak mengedukasi kepada banyak orang, terutama untuk masyarakat dan teman-teman sekitar. Dan dari video itu aku bisa menangkap
mengenai alasan Bhinneka Tunggal Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai lambang simbol bangsa dan manfaat yang diterapkan dari Bhinneka Tunggal Ika itu. Wah, benci sekali. Kalau menurut kakak, untuk bagaimana cara kakak untuk saling menghormati dan menghargai sama manusia? Kalau menurutku kita penting banget ya kalau saling menghormati dan menghargai itu, dan kita harus bersikap toleransi kepada siapa saja, terutama misalnya ini contohnya kayak lagi ada teman yang lagi sholat, kita tidak boleh mengganggunya. Kalau dari Kak Nabila? Menurut aku video tersebut sangat efektif untuk mengajak sesama manusia atau teman untuk saling bersikap toleransi dan menghargai, baiknya itu di lingkungan rumah, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Kalau menurut kakak, bagaimana cara yang tepat untuk memberitahu ke semua orang untuk selalu menghormati dan menghargai sama manusia? Aku tahu. Ya. Udah ini berarti nih. Begini. Kalau menurut kakak, bagaimana cara yang tepat untuk memberitahu ke semua orang untuk selalu menghormati dan menghargai antar sama? Menurut aku bisa seperti video yang kalian buat ya, semisal dari video seperti edukasi, terus kita bisa menyebarkannya kepada teman-teman dan masyarakat luas, dan kita bisa menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. Kalau menurut Kak, Menurut saya dari video yang kalian buat tuh udah bagus. Dari keseluruhannya tuh udah ada isinya semuanya tuh loh. Udah gampang dicerna juga. Nah, jadi mungkin karena Indonesia kan memiliki keberagaman yang banyak, jadi kita harus saling menghargai, menghormati dan menerima. Karena kan sesama manusia itu harus saling mempunyai rasa berkeluarga gitu. Nah, itu. Ini kalau cara menerapkan toleransi menurut versi kakak sendiri di kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Kalau menurut aku kan orangnya suka organisasi. Nah, di organisasi itu kan pasti tetap ada perbedaan. Entah itu perbedaan dalam bagaimana cara kita menjalankan proker. Nah, di dalam kita menerapkannya, yaitu kita bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, misal ada masalah, nah kita tuh harus menyelesaikan dengan cara musyawarah tanpa adanya kekerasan dan keegoisan. Menurut aku sih. Oh iya, kalau dari aku kan ini misalnya kayak memanfaatkan dan menjaga keberagaman bangsa Indonesia ini dengan cara mempelajari tarian daerah. Nah, besok Rabu itu aku sama Kak Nabila Cindy ini akan menampilkan tarian saman dari Aceh untuk acara ulang tahun sekolah, dan kalian jangan lupa nonton ya. Kalau menurut saya itu toleransi itu kayak kita harus menghargai itu loh, kan di sekolah kita kan ada yang berbeda agama, kayak nggak pakai kerudung atau yang lainnya. Nah, itu kita tuh harus menghargai, jangan mengolok-olok dengan karena dia berbeda terus kita nggak menemani. Nah, kita harus saling merangkul. Nah, sebelumnya terima kasih sekali kepada kakak sudah meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Jawaban dari kakak sungguh bagus banget, menginspirasi kita banget. Dari jawaban kakak itu kita bisa belajar banyak. Ya, terus ya kita punya jargon di sini kak. Kita mau memperkenalkan kepada kakak jargon milik kita. Jadi ada kalau kita bilang salam toleransi dari kakak. 1, 2, 3. Salam toleransi. Kami dari kelas FS Sederhana dari kelompok 6. Di sini kami akan menyampaikan informasi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, saya namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Cira Kusnamana. Saya Bhinneka Ika Saputri dari kelas bahasa sebelumnya Dedek sudah melihat video yang kami buat tentang Bhinneka Tunggal Ika belum? Sudah kak. Oh iya, sebelumnya kita mau jelasin mengenai Bhinneka Tunggal Ika nih.
Jadi kan ada contoh kasus yang sering terjadi di sekitar kita. Contohnya tuh yang menyimpang bineka tunggal kan ada kayak cekcok antar teman, terus ada menghargai teman ketika beribadah tidak menghargai antar teman, misal kayak contohnya bergurau. Nah, di sini juga ada beberapa manfaat dari menerapkan bineka tunggal ika, yaitu yang pertama meningkatkan rasa toleransi, yang kedua meningkatkan rasa persaudaraan dan persaudaraan, yang ketiga memperkuat hubungan antar sesama. Oke, Dek, terima kasih. Jadi dari video dan penjelasan yang kita sampaikan, tanggapan kamu bagaimana tentang materi bineka tunggal ika? Nah itu nggak boleh semua harus bekerja seimbang atau itu tak menurut saya. Bineka tunggal ika ya? Kalau dari kamu, bagaimana tanggapan Asma tentang video yang kita buat? Pak itu sudah mencakup tentang arti bineka tunggal ika dan menjadi kita lebih paham tentang apa itu bineka tunggal ika yang dapat dijelaskan dari video Kalau dari aku ketika ada tugas kelompok semua harus bekerja Kak, tanpa membeda-bedakan kayak misalnya perempuan harus Berisik aman yo. Kalau menurut Rangga, apakah penting untuk memahami isi bineka tunggal ika? Menurut saya penting, sangat penting karena bineka tunggal ika merupakan moto dari Indonesia dan secara resmi, secara harfiah jadi berbeda-beda tapi tetap satu. Kalian ini Kak, kalau menurut Rangga, apakah penting untuk memahami isi bineka tunggal ika? Kalau berarti sangat penting untuk memahami isi bineka tunggal ika adalah moto Indonesia secara harfiah, tapi berbagai menekankan isi keberagaman dalam keragaman budaya, agama, suku, dan bangsa Indonesia. Selain itu, pemahaman tentang bineka tunggal ika juga dapat memperdalam rasa saling menghargai dan menghargai. Wah, Rangga. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.